Dan di sini dia menikmati momennya bersama kamu juga sih. Dia menikmati momen manja-manja sama kamu. Pilah intinya, lebih bebas, dia bisa bebas terbang kemanapun dia mau, sesuai dengan cita-citanya dia. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Namaku Weni, dan tema reading kali ini adalah apa yang dia rasakan tentang kamu. Jadi kita akan membongkar apa arti kehadiranmu di hidupnya dia. Dan yang spesial adalah reading ini khusus untuk teman-teman yang berzodiak Libra. Untuk zodiak lain udah aku buatin juga, bisa kalian cek di playlist zodiak. Tapi sebelum reading, aku mau ngingetin ke teman-teman untuk subscribe channel ini, klik tombol lonceng, dan pilih option all supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di readingku selanjutnya. Dan sekarang kita masuk ke reading. Tadi aku udah shuffle dan udah bagi jadi 2 pile. Kalian bisa pilih pile 1 atau pile 2. Pakai intuisi kamu. Bisa kamu lihat dari kartu atau snow globe-nya. Aku udah tulis juga timestamp di kolom deskripsi. Jadi, sampai ketemu lagi di pile pilihan kamu. See you! Hai teman-teman yang memilih pile nomor 1, kita lihat bareng-bareng ya. Apa yang dia rasakan tentang kamu? Oke, kita punya Seven of Wands, Three of Pentacles, Eight of Pentacles, Three of Cups, dan The World. Oke, di sini aku lihat kamu menjadi orang yang bisa membuat dia semakin mandiri di sini. Jadi, arti hadirmu di hidupnya dia adalah menjadi sosok yang bisa memotivasi dia, yang bisa membangun semangat dia untuk menjadi mandiri. Tanpa kamu suruh, tanpa kamu paksa, tapi dia dengan sendirinya mulai menyadari bahwa menjadi mandiri itu perlu. Mungkin sebelumnya, dia ini adalah orang yang sering menjadi anak yang hanya menunggu dikasih uang jajan dari orang tua, nunggu dibantu orang lain, kayak gitu. Tapi sekarang, dia dengan hadirnya kamu mulai menyadari bahwa dia yang harus mandiri. Dia harus mandiri di atas kakinya sendiri dengan usahanya dia sendiri, dan semua yang dia lakukan itu akan membawa hasil yang positif di hidupnya nanti, kayak gitu. Di sini aku lihat dia melihat kamu sebagai orang yang mendorong dia untuk lebih giat berusaha. Di sini berusaha untuk meraih hal-hal yang berhubungan dengan materi. Kalau misalnya dia baru mulai bekerja atau baru mulai bisnis, di sini dia lagi semangat-semangatnya ya, membangun relasi, membangun karirnya dia, kayak gitu. Karena dia melihat kamu sebagai motivasi terbesarnya dia. Nggak hanya untuk dirinya sendiri dia bekerja, tapi juga melihat ke kamunya, kayak gitu. Dan di sini aku lihat juga, emang sekarang dia kondisinya lagi memulai sesuatu yang baru ya. Kalau misalnya dia udah kerja, kemungkinan besar dia mulai berpikir untuk menghasilkan materi lain di tempat kerja baru. Atau kalau misalnya dia baru mulai bisnis, dia lagi semangat-semangatnya sih membangun bisnisnya dia, walaupun dari nol, tapi dia menikmatinya. Di sini aku lihat karena energi kemandiriannya lagi kenceng, lagi kuat banget, makanya dia happy di sini. Apapun pekerjaan dia sekarang, apapun bisnis dia sekarang, atau kuliah dia sekarang, dia lagi menikmatinya. Dan dia meskipun capek karena kondisi ini, karena kondisi kerjanya yang baru ini, dia happy sih aku lihat. Meskipun mungkin hasilnya belum seberapa, meskipun hasilnya belum semaksimal yang dia bayangkan, tapi dia happy di sini. Karena kemungkinan besar yang dia lakukan ini sesuai dengan passionnya dia, ditambah lagi dengan kehadiran kamu, sehingga dia makin semangat, kayak gitu. Dan di sini dari apa yang dia kerjakan ini, dia juga lagi menikmati hidupnya di hal-hal yang berhubungan dengan pertemanan. Sangat mungkin di sini kamu menjadi orang yang mengenalkan dia ke komunitas baru, pertemanan baru, circle yang baru, kayak gitu. Dan dia di sini juga menikmatinya sih. Atau bisa juga artinya dulu dia adalah orang yang tertutup, yang jarang mau bergaul dengan orang lain, atau pilih-pilih temennya itu aja. Sekarang dia menikmati momen ketika dia berkenalan dengan banyak orang, wawasan dia terbuka, jadi punya banyak pandangan baru mengenai hidup dan sebagainya. Jadi energi pertemanannya juga lagi bagus berkat
kehadiran kamu juga. Dia menyadari pentingnya pertemanan dan persahabatan dengan banyak orang kayak gitu. Dan di sini juga dia lagi menikmati dunianya sih, memang menikmati dunianya, menikmati hasil dari kerjanya dia. Dia yang tadinya hanya sering meminta, sekarang dia bisa menikmati hidupnya dari kemandiriannya dia, dari hasil jerih payahnya sendiri kayak gitu. Dan di sini dia menikmati momennya bersama kamu juga sih. Dia menikmati momen manja-manja sama kamu, sayang-sayangan sama kamu, happy lah intinya. Lebih bebas, dia bisa bebas terbang kemanapun dia mau, sesuai dengan impiannya dia, sesuai dengan cita-citanya dia kayak gitu. Jadi kamu di sini menjadi support sistemnya dia sih. Oke, buat teman-teman yang memilih pile nomor 1, kalau kamu merasa ini resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komen di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa menangkap energi kamu lebih baik di reading selanjutnya. Makasih teman-teman, see you. Hai teman-teman yang memilih pile nomor 2, sekarang kita lihat ya, apa yang dia rasakan tentang kamu. Oke, kita punya Queen of Swords, Nine of Wands, Three of Wands, Hangman, dan Page of Wands. Oke, di sini aku lihat arti kehadiran kamu di hidupnya adalah kamu menjadikan dia secara nggak langsung menjadi orang yang lebih optimis, yang bisa mengendalikan kondisi hidupnya, yang bisa sangat mandiri saat ini. Dan di sini dia bisa menjadi orang yang nggak terburu-buru ketika mengambil sebuah keputusan. Jadi di sini dia bisa memakai logikanya dengan baik untuk memutuskan sesuatu. Bijak di sini dia, lebih bijak berkat kehadiran kamu. Di sini aku lihat sangat mungkin dia dulunya sebelum kenal kamu atau waktu masih awal-awal ketemu kamu, dia adalah orang yang sering bersembunyi. Kalau ada masalah, lari. Kalau ditagih sesuatu, kabur. Kalau misalnya janji nggak ditepati, kayak gitulah. Dia tipe yang bersembunyi dari masalah-masalahnya dia, kabur dari konflik yang harusnya dia hadap. Dan di sini aku lihat dia tipe yang melihat ke depan, punya visi misi, punya ambisi, tapi cuma di imajinasi dia, cuma di bayangan dia, di pikiran dia doang. Dia belum ada keinginan untuk beraksi, untuk meraih apa yang dia mau, entah itu pekerjaan, perkuliahan, atau apapun lah yang menjadi cita-cita dia. Dia hanya melihatnya dari jauh dan belum ada aksinya. Dan di sini memang dia tipe yang takut untuk maju ya. Aku nggak tahu ada apa dengan masa lalunya dia, tapi dia terkurung dengan sebuah situasi di mana dia takut untuk maju. Tapi dengan hadirnya kamu, dia menjadi orang yang bisa melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Dia bisa memikirkan banyak hal dari sudut pandang yang berbeda. Kamu membantu dia untuk nggak hanya melihat dunia sebagai sesuatu yang ditakuti. Kalau misalnya ada masalah harus lari kayak gitu, enggak. Tapi kamu di sini mengajarkan dia secara nggak langsung kalau ada masalah ya dihadapi. Kalau ada konflik ya diselesaikan. Entah apapun caranya, entah dengan siapapun dia berkonflik, ya selesaikan kayak gitu. Karena kalau dia begitu terus, ya dia akan terbebani hidupnya. Mau dia punya ambisi sebesar apa, cita-cita seluas apa, kalau dia masih takut-takutan kayak gini, ya dia nggak akan bisa menyeberangi danau atau lautan ini untuk mengetahui tujuan dia itu apa di sana kayak gitu. Dan pada akhirnya, yaitu tadi, kehadiranmu membuat dia pada akhirnya berani memutuskan untuk yakin dengan apa yang dia mau, apa yang dia cita-citakan. Dia jadi orang yang lebih berani di sini aku lihat. Berani bertindak, berani menyelesaikan masalah. Walaupun mungkin sisi kekanak-kanakannya masih ada, tapi setidaknya dia sudah berani melangkah untuk menyelesaikan apa yang menjadi trauma dia, konflik dia, atau apapun di masa lalu dia yang memang seharusnya dia selesaikan kayak gitu. Dan dengan banyak hal yang terjadi di hidupnya ini, dia yang tadinya masih kekanak-kanakan, masih pikirannya masih belum dewasa, walaupun usianya mungkin sudah dewasa, di sini dia akhirnya menjadi seorang ratu yang bijak, yang bisa mengambil keputusan dengan baik. Dan juga di sini dia tipe yang mandiri ya, independen orangnya. Jadi meskipun di sini adalah sosok ratu, tapi ini berlaku juga untuk laki-laki kalau misalnya dia adalah laki-laki. Oke, buat teman-teman yang merasa resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh juga komen di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di reading selanjutnya. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi.